kafir, orang Islam dan orang kafir yang sedang sekarang, nah itu berbeda. Udah jangan itu terjadi. Kalau orang Islam tadi cukup dengan kalimat la ilaha illallah saja, tapi kalau orang kafir harus pakai syahadatnya, pakai dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini tujuannya apa? Orang kafir kok beda sih? Karena orang kafir kan belum Islam. Ya, jadi tujuannya supaya orang kafir itu kenapa sunnah talqin dengan dua kalimat syahadat? Tujuannya adalah supaya dia mati dalam keadaan Islam. Itu tujuannya. Ya. Supaya orang kafir yang sedang sekarang mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ya, wallahu a'lam. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu semua mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, cuman ayat ini ada kalimat haqqa tuqatih. Ya, jadi haqqa tuqatih itu takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, ini lapan haqqa tuqatih dimansub oleh ayat lain. Ya, kalau masalah surat At-Taghabun yang dimaksud ayat ini, hukum ayat ini dimaksud oleh ayat lain, yaitu dalam surat At-Taghabun. Apa bunyinya? Fattaqullaha mastata'tum. Artinya maka bertakwalah kamu semua kepada Allah istata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini. Jadi kalau haqqa tuqatih jangankan kelas kita ya, kelas para sahabat radhiyallahu anhu itu enggak mampu. Kalau takwanya itu harus haqqa tuqatih. Kalau takwanya itu harus takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, itu enggak mampu. Ya, kalau Rasul mampu. Kalau Rasulullah mampu, para sahabat enggak mampu, apalagi kita yang bukan ulama-ulama acak, bukan kiai acak, bukan ustaz-ustaz acak, ya, itu kita. Ya, makanya Allah ngerti, Allah paham akan kemampuan hamba-hambanya, maka haqqa tuqatih dimaksud atau diganti, dimaksud dihapus hukumnya, status hukumnya dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semua kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Contoh di dalam sholat. Sholat asalnya wajib berdiri. Itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu bagaimana? Boleh duduk. Duduk pun nggak mampu, boleh berbaring. Berbaring nggak mampu, boleh tidur terlentang. Boleh dengan kenikmatan. Kalau sudah tidak mampu, kenikmatan pun nggak mampu, melotot melulu matanya. Sholat di dalam hati, artinya semua pekerjaan sholat diberjalankan di dalam hati. Nah, di dalam hati pun tidak mampu, ya udah disolati dan ujungnya. Sulit itu namanya mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu, kata Allah. Ya, haji wajib kalau mampu. Itu seperti itu. Ya, puasa wajib kalau mampu. Emang ada yang nggak mampu? Ada yang sakit parah, itu kan nggak mampu. Atau orang pikun, atau lanjut usia tua renta, itu kan nggak mampu, boleh tidak puasa. Nah, ini namanya mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Lalu dalilnya dari mana? Bahwa orang sejalan samarat wa sunnah ditalqin hukumnya. Nah, karena ada hadis riwayat Imam Muslim yang bunyi hadisnya laqinu mautakum la ilaha illallah
Rasulullah. Artinya talkinlah, ajarkanlah orang-orang yang mau mati, orang-orang yang mau kedatangan mati, kedatangan maut, alias sakaratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan juga ada hadis sahih yang menjelaskan tujuannya apa, yaitu dalam hadis sahih masih riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Yang artinya barang siapa yang akhir omongannya, yang keluar dari mulutnya, dari lisannya kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Nah, ini jaminan Rasulullah dalam hadis sahih. Siapa saja orangnya saling orang kafir tadi ya, kalau di akhir hayatnya dia mengucapkan syahadat, cuma bedanya kalau orang kafir harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk surga. Ya, kalau dia membaca itu, sedang sekarang membaca kalimat tersebut, wah nggak tahu artinya, ini nggak diomongin, artinya di sini nggak diomongin, ya. Apakah harus paham artinya atau tidak? Itu di sini tidak ada penjelasan. Yang penting membaca kalau orang Islam la ilaha illallah ketika mau mati. Kalau orang kafir membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jaminan dari Rasul dakhala jannah. Bahkan ya, ini dakhala jannahnya bagaimana? Ini langsung di dalam syarahnya, dalam inat tolim dijelaskan kenapa sih itu dakhala jannahnya, apakah masuk surga langsung atau memang bagaimana kalau banyak dosa. Nah, di sini dijelaskan walaupun umpamanya orang Islam yang mati banyak dosanya, ketika sekarang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga langsung, nggak ada proses siksa dulu, nggak ada. Ini kenapa alasannya? Langsung masuk surga, kan? Yang benar dia umpamanya tukang maksiat dulunya, tapi ketika akhir hayat, ketika sekarang dia mengucapkan la ilaha illallah, atau akhir katanya yang keluar dari mulutnya ketika sekarang la ilaha illallah. Kok masuk surga langsung sih? Nggak disiksa dulu? Nggak masuk neraka dulu? Nah, ini alasannya karena saking besarnya pahala orang sakarat mengucapkan kalimat tauhid, atau saking besarnya mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh orang yang sedang sakarat. Itu alasannya. Makanya siapapun orangnya, orang Islam sedang sakarat, akhir katanya la ilaha illallah, dijamin oleh Rasul langsung masuk surga. Nah, itu. Terus bagaimana umpamanya orang Islam yang di akhir hayatnya tidak membaca la ilaha illallah umpamanya. Nah, di sini dijelaskan wa illa faqulu muslimin walau fasikon yadkhuluha walau ba'da adzabin wa in orang. Lalu bagaimana tuh kalau orang Islam di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, ini tetap ya. Jadi fakul muslimin walau fasikon yadkhuluha, setiap orang muslim ya, walaupun dia orang fasik, tetap nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, walau ba'da adzabin, walaupun disiksa dulu. Ya harus terima loh. Orang fasik, orang banyak dosa, pasti disiksa dulu tuh. Seandainya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, baru setelah disiksa, ya, wa intolak, walaupun siksanya itu sangat panjang. Nah, ini tetap ya ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Nah, lalu alasan orang kafir kenapa harus pakai asyhadu?
wujubihi aidon ala ma sayatihi illa yasiru musliman illa bihima. Tuh. Karena alasannya kalau orang kafir itu tidak akan menjadi muslim. Bahasa kita, orang kafir tidak akan menjadi orang Islam kalau tidak membaca dua kalimat syahadat yang disertai dengan lafaz asyhadu. Itu alasannya. Ya, kalau maunya kalau la ilaha illallah itu enggak jadi muslim. Karena enggak lengkap. Jadi kalau orang kafir itu harus lengkap. Harus dua kalimat syahadat yang dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya makanya yang barangkali di antara kita menyaksikan orang kafir yang sedang syahadat, cara nalkinya seperti ini ya. Dan cara nalkinya kita mulut kita didekatkan ke telinga dia, lalu kita ajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara nalkinya kalau orang kafir. Ya cuma saya belum pernah ya. Saya belum pernah melihat orang kafir yang sakarat, itu belum pernah. Tapi kalau orang Islam ya udah sering lah ya, udah bisa dikatakan sering melihat orang Islam yang sakarat. Saudara dan orang lain juga saya melihatnya. Maka cara artinya cukup dengan kalimat la ilaha illallah, cukup seperti itu. Ya, kalau dia yang sedang sekarat adalah orang Islam atau orang Muslim. Lalu bagaimana yang kita tidak ikutin? Umpamanya sudah kita target tapi tetap tidak mau ikutin kita. Artinya kalau orang Islam tidak mau ikutin membaca la ilaha illallah, kalau dia orang kafir tidak mau ikutin membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kita yang menanggung bagaimana? Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Jadi bagi kita yang natal kita orang yang sedang sakarat, baik dia orang Muslim maupun orang kafir, tetap walaupun mereka tidak ikutin apa yang kita ajarkan, tetap kita akan mendapatkan pahala. Pahala sunnah, ya. Pahala sunnah mentalkin orang yang sakarat, gitu. Ya makanya kalau orang sakarat talkin saja, kita niatkan ibadah saja. Adapun yang ngikutin atau enggaknya, nah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah menghendaki, dia pasti ngikutin. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak akan mengikuti apa yang kita ajarkan, yaitu kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, atau orang kafir kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mentalkin orang yang sudah dikubur, ini caranya bagaimana? Cara mentalkin orang yang sudah dikubur atau dikubur ya, sudah beres kubur. Wa ayati jama'atun ba'da taqin indal qabri sanatan yas'aluna lahu tasbita wa yastaghfiruna lahu. Dan juga sunnah hukumnya setelah beres menguburkan mayit, orang-orang yang ikut menguburkan mayit itu sunnah berdiri di samping kubur. Belah mana? Belah sini nih ya. Di sini berarti. Ini kan tiba ya, tiba berarti di arah sini. Di arah timur dari kubur. Arah timur dari kubur. Berdiri semuanya, berdiri, sunnah berdiri, ya. Seukuran, nah berapa saatan di sini, ya. Sesaat itu umum, bisa 1 jam, bisa 1 menit. Tujuannya apa? Ya selalu lahul tasbita, memohonkan bagi mayit, memohonkan tasbih, mohon ditetapkan, gitu kan? Untuk diteguhkan, mohon supaya mayit diteguhkan ketika menjawab pertanyaan
munkar nakir, berdiri semuanya. Nah, setelah berdiri lalu bagaimana? Watalqin, sunnah ditalqin. Talqinnya bagaimana? Walau syahidan, walaupun orang mati syahid. Ini yang sudah balik. Kalau ditalqin setelah dikubur, ini khusus bagi mayit yang sudah balik ke atas. Di bawah balik nggak usah ditalqin. Alasannya kenapa? Ya karena nggak bakalan ditanya kalau terakhir. Ya kalau sudah balik itu pasti ditanya. Makanya yang sunnah ditalqin itu adalah yang sudah balik, kan? Apalagi sudah tua. Tuh. Walaupun matinya mati syahid, tetap sunnah hukumnya ditalqin. Jadi cara talqinnya bagaimana? Nah, tetap ya yang menghantarkan mayit ke alam kubur ya, atau ke kuburan berdiri di sebelah timur kuburan yang baru dikubur tadi. Semuanya berdiri. Yang mentalqin duduk di arah kepala mayit sebelah kiblat mayitnya. Sebelah kiblat mayit. Yang biasa kepalanya di sini kan di utara. Berarti yang mentalqin kan duduk di sini dia kepalanya. Ya dulu talqin, talqinnya ada apa ya? Talqin di mayit dalam itu cuma sekalian. Kalau kita mentalqin mayit dilihat tekniknya. Semuanya dilihat jaraknya apa itu. Talqin itu ada pajak, dan itu udah sunnah terjadi. Jadi hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Mengajarkan mayit supaya ketika kedatangan munkar nakir, ya jangan sampai kaget, jangan sampai tertidur, jangan sampai risau, dan diajarkan kepada mayit ya kalimat-kalimat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar nakir. Kalimat talqin seperti itu ya. Apabila kamu ditanya siapa Tuhanmu, kalau masa kita jawablah Allah Tuhanmu. Kalau ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad adalah nabiku. Kalau ditanya siapa imammu, Al-Quran adalah imamku. Kalau ditanya mana kiblatmu, Al-Ka'bah adalah kiblatku. Kalau ditanya siapa saudaramu, kullu muslimin, semua orang Islam adalah saudaraku. Kalau ditanya apalagi setelah itu, ya, nah itu mengajarkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh munkar wa nakir. Lalu pertanyaan, apakah si mayit yang sudah dikubur, yang baru dikubur bisa mendengar? Ini bisa mendengar. Yakin banyak hadis Rasul yang menjelaskan bahwa mayit ya itu yang sudah dikubur atau yang sudah lama itu bisa mendengar apa yang terjadi, bisa melihat apa yang telah terjadi di alam nyata ini, termasuk ketika kita ajarkan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kan ada ayat Allah, ada firman Allah yang ayatnya Allah Ta'ala wa ma anta bimusma'in man fil qubur, Al-Quran ya. Dan engkau tidak akan bisa untuk memperdengarkan orang-orang yang ada dalam kubur. Artinya kamu tidak bisa menjadikan orang-orang yang di kubur bisa mendengar. Itu terjemah ayat tersebut ya, terjemah bebas ayat tadi. Memang benar. Ya kita tidak bisa menjadikan mayit yang di kubur, tidak bisa supaya mereka bisa mendengar, tidak bisa, tidak mampu. Tapi kalau Allah kan mampu. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan mayit di dalam kubur mendengar apa yang kita ajarkan, apa yang orang masih hidup diajarkan kepada mayit yang dan itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jawabannya itu ya memang kalau di luar Ahlussunnah wal Jamaah ini membid'ahkan talqin atau melarang talqin mayit yang sudah dikubur. Dalilnya ayat tadi wa ma anta bimusma'in man fil qubur. Kamu tidak bisa menjadikan mayit dalam kubur bisa mendengar, tidak bisa. Kita ya manusia memang tidak bisa, tapi kalau Allah Maha bisa, Allah Maha Kuasa. Hadis Muslim Allah. Karena sedikit lagi masuk waktu bisa
Ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, hukum talqin itu hukumnya sunnah menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah, baik orang yang sedang sakarat maupun orang yang baru saja dikubur. Kesimpulannya itu. Selanjutnya, barangkali ada yang perlu tanyakan, satu atau dua pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, saya cuma mengasih tahu kalau guru kita Ustaz Qasim sudah punya channel YouTube, makanya setiap ada pengajian selalu di posting apa? Ya, jadi buat jamaah mulai malam hari ini bisa Putar. bisa subscribe. Oh iya. Yang lupa nih ya. Saya lupa nih ya. Yang terakhir, ini mohon kepada para jamaah karena udah sebulan kalau nggak salah ya. Udah sebulan saya upload setiap pengajian atau kegiatan agama ceramah dan lainnya ke YouTube maupun ke TikTok. Ya, oleh karenanya saya mohon ya dukung channel saya Ustadz Qasim Munawar, ya channelnya Ustadz Qasim Munawar. Kalau diputar, mau didengar atau enggak itu terserah, yang penting putar juga. Yang penting diputar, terus like, subscribe, dan komen. Ya, itu terima kasih. Ya karena katanya ini orang-orang ini yang Ustadz itu tuh kata tulis itu Jabar. Setiap pengajiannya itu diwajibkan, menurutnya itu diwajibkan masukin YouTube atau TikTok. Tujuannya apa? Tujuannya siar di medsos ya. Jadi artinya jangan hanya goyangan pantat ada yang masuk ke medsos, dan pengajian pun harus masuk, ya, supaya mudah-mudahan ada yang dengar gitu kan. Ini goyangan pantat dulu kan yang masuk, itu bahaya. Walaupun masuk pengajian kan orang-orang ini kan kebanyakan melihatnya yang pantat-pantat saja, yang pamer-pamer orang saja, yang masih ada jalan-jalan. Itu kebanyakan seperti itu. Orang Islam, orang Indonesia mayoritas Islam, tapi ketika channel-channel pengajian channel itu yang nontonnya minim gitu. Tapi kalau sudah maksiatan, goyangan pantat, pamer orang, apalagi yang mau seks ya, itu jutaan. Masya Allah, ini kan Masya Allah luar biasa ya. Ini artinya kalau kita dukung channel-channel dakwah, channel pengajian, itu berapa pahala ya? Itu berapa pahala? Kalau kita dukung maksiatan, kita putar video maksiatan, sama kita masuk dapat dosa, sampai subscribe, bahaya gitu. Ya udah sekarang tadinya ya saya lupa melulu. Jadi adakah tata cara mentalkin orang yang sedang sakarat? Apakah bebas? Mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi kan ada firman Allah yang sudah jelas, kamu tidak bisa memberikan orang kemudian banyak dalam pun bisa mendengar. Iya, iya. Itu kan dari dalil mereka. Ya dan mereka ya. Iya, dalil mereka. Nah, untuk kita kalau dalilnya Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak, udah putus ya. Iya. Saya mau ada dalil yang ilmiah. Oh iya. Oh ini sama baik secara atau hadis secara hadis. Oh iya. Itu jadi ada sandaran yang jelas. Ya benar. Berarti ilmiah ya. Iya. Kalau itu cuma pakai akal ya, sama logika itu. Terima kasih. Yang pertama, cara mentalkin orang sakarat ada aturannya? Ada aturannya. Jadi aturannya mulut kita didekatkan ke telinganya, ke telinga yang kanan, dekatkan telinganya. Terus kita ajarkan la ilaha illallah. Kalau belum ngikutin sampai 3 kali kan. Kalau sudah ngikutin, sudah baca itu stop. Yang ditantikan ya. Kalau yang sakarat sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu takut nanti ada ucapan lain yang keluar, itu maksudnya.
Alasannya kenapa? Kenapa harus di stop? Ketika dia sudah membaca la ilaha illallah, karena khawatir nanti dia ngomong lagi selain la ilaha illallah, itu maksudnya. Jadi kalau dia sudah stop, itu aja aturannya. Ya aturannya itu saja. Kalau belum kan terus saja. Kalau belum ya terus saja sampai 3 kali. La ilaha illallah. Kalau udah ngikutin, stop. Ya. Itu caranya. Udah begitu doang. Ya, nggak susah. Nyambung bosan. Oh iya sekarang besar yang kedua. Oh yang kedua dulu katanya. Ya. Yang itu tadi yang dalilnya. Oh dalil. Ini insya Allah dicari. Dan saya yakin ini banyak hadis tadi saya menjelaskan, tapi insya Allah dicari. Cuma biasa lu banyak insya Allah. Insya Allah tak yang akan datang mudah-mudahan ketemu dalilnya. Ini kalau masalah di kitab Takbirul al-Qutub ini hadis-hadis ini. Hadis-hadis tentang bahwa mayit bisa mendengar. Ya insya Allah ya dicari ya. Jadi supaya hadisnya jelas, riwayatnya apa, itu kan kita enaknya kan. Ini hadisnya kan. Ya sudah ya. Ya insya Allah ya. Cuman ini apa namanya PR dulu banding itu ya. Oh silakan. Ya di Ustaz. Ini kalau yang sekarang rumah kan ada yang bisa ngomong, ada yang nggak bisa ngomong kan? Iya. Itu gimana kalau kita ingin dengar? Berarti udah 3 kali udah. Misalnya kita saat ini dia mau ngomong aja bisa. Ya. Nah, itu gimana kita nggak dengar? Mesti stop atau gimana? Nggak bisa ngomong dan nggak dengar. Ya, ibaratnya kan kalau orang sakit ya maaf ya, misalkan stroke kan ngomong aja susah. Ya walaupun stroke tetap harus sunnah ditangani itu. Ya. Walaupun dia nggak bisa ngomong, ya mudah. Ya umumnya mudah-mudahan hatinya kan bisa ngomong. Hatinya bisa ngomong. Yang nggak bisa ngomong cuma lidah doang. Biasanya orang stroke itu. Kenapa? Dalilnya apa? Lihat di film, saya kalau lihat di film sinetron ya. Itu kan orang stroke. Itu kalau itu hatinya kan suka ngomong. Iya kalau disakitin sama mantunya, hatinya kan ngomong gitu. Kedengar ngomong dalam hati tapi kedengaran itu harus film gitu kan. Ya sebagai bukti bahwa walaupun orang nggak bisa ngomong, hati tetap bisa ngomong, tetap sunnah ditagih ngomongnya. Walaupun dia nggak bisa ngomong. Tapi sebanyak 3 kali Ustaz. Iya 3 kali, sudah 3 kali cukup ya. Lalu bagaimana orang budak? Orang budak nggak usah lah. Ya karena kalau budak itu ya bahkan bebas dari hukum itu kalau 3 ya. Kalau korek cap, yang pertama korek, yang kedua pecah, itu kumpul di satu orang. Ya. Dia pertama buta memang orang buta, juga tuli. Nah, tapi dari lahir ya dengan catatan ini harus dari lahir. Dari lahir dia sudah korek capnya pecah kalau mah ya berarti orang ini bebas dari taklid gitu, enggak terkena hukum syarat. Elaknya kenapa? Karena susah ngajarinya gitu. Telinganya budak, ya mau melalui suara nggak dengeran budak, mau melalui bacaan matanya juga nggak lihat. Makanya itu mah maksud akal ya salah satu akal. Kenapa dia bebas dari hukum Allah? Ya karena ngajarinnya sulit, itu masalahnya. Tapi kalau mereka yang sudah dewasa main lain berarti tetap ya selama dia belum mereka kita tetap ada perhitungan gitu kan. Ada perhitungannya oleh Allah, ya diperhitungkan dosa dan nama baiknya diperhitungkan. Jadi sebelum dia menjadi mereka gitu. Jadi tetap walaupun sudah mereka karena dia sudah menerima ajaran gitu kan, cara sholat begitu tetap wajib sholat karena dia sudah tahu cara sholat gitu. Tetap wajib puasa karena dia sudah mendapat ajaran dulu, sudah mendengar pelajarannya bahwa puasa Ramadan itu wajib. Nah, itu beda hukumnya kalau mereka sudah dewasa yang tidak kena beban hukum Allah juga. Itu yang koreknya dari lahir ya, dari mulai lahir sudah koreknya ini baru bebas dari hukum Allah. Mendingan mana tuh? Mendingan koreknya dari nggak ada mending ya. Udah semuanya kita nggak mau lah mudah-mudahan ya.
ya rabbal alamin. Kalau talqin kubur memang diharuskan berdiri, Ustaz. Berdiri itu yang Iya. berdiri sunat berdiri sunat. Yang baca talqin sunat duduk atau jongkok. Ya. Ini kan bukan kuburan ini ya. Kubur yang baca talqin di sini, jamaah di sini sunat berdiri semuanya. Nah, beres talqin jongkok lagi. Ya, makanya kalau kebanyakan di Jakarta kan ya kita lihat duduk semua gitu. Oh, berdiri selama talqin, selama baca talqin sunat berdiri ya. Nah, kalau sudah beres baca talqin, sunat jongkok lagi atau duduk lagi dan doa. Ketika baca doanya, biasanya baca doa ya, setelah talqin baca doa. Iya. Ya, nah itu duduk, sunat duduk. Tapi selama si yang baca talqin yang boleh talqin, sunat berdiri. Oh, sunnah ya. Ya sudah bukan wajib, tapi sunat ya. Ya walaupun sunat kan kalau mampu, nah Iya. kita. Cukup ya? Ya sudah masuk ke tulisan. Kita tutup punya kita dan membaca doa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan wa wahabni rizqan katsiran wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati.